Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan menuju ke Masjid Kiblatain. Kita semua ya. Sekarang kita akan ke Masjid Kiblatain. Kiblatun artinya satu kiblat. Kiblatain dua. Sama seperti ainun satu mata, ainain dua. Jabalun satu gunung, jabalain dua gunung. Jadi seperti itu di dalam bahasa. Dinamakan Masjid Kiblatain karena kaum muslimin dalam satu kali salat pernah salat menghadap kedua kiblat. Dalam satu kali salat. Jadi kisahnya dahulu Rasulullah SAW ketika beliau masih di Mekah, beliau salat menghadap Ka'bah, tetapi arahnya ke arah Masjidil Aqsa. Ka'bah di depannya, tapi searah Masjidil Aqsa. Paham ya? Jadi Ka'bah itu berada di tengah-tengah Rasulullah, antara Rasulullah dan Masjidil Aqsa. Di utara Masjidil Aqsa di Palestina. Itu salat menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah pun ketika berada di Mekah, Rasulullah salat menghadap Ka'bah tapi searah Masjidil Aqsa. Itu Baitul Maqdis namanya. Ketika itu Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Madinah di utaranya Mekah. Otomatis Rasulullah ketika berada di Madinah, beliau tetap salat menghadap Masjidil Aqsa utara. Salat menghadap Masjidil Aqsa berarti Ka'bah di belakang. Sekarang Rasulullah ada di tengah-tengah sekarang, antara Masjidil Aqsa dengan Ka'bah. Kalau awalnya Ka'bah di tengah-tengah antara Masjidil Aqsa dengan Rasulullah. Selama 16 atau 17 bulan salat menghadap Baitul Maqdis. Selama itu Rasulullah SAW mengharap supaya dipindah ke arah Mekah. Dipindah ke arah Mekah. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah di juz yang kedua, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Menengadah ke langit ini bahasa kinayah, simbolik. Maksudnya mengharap menghadap ke langit. Allah ada di atas langit. Karena Rasulullah mengharap ke langit. Kemudian Allah sebutkan falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami benar-benar akan palingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Waktu itu Rasulullah setelah turunnya ayat ini, Rasulullah salat asar di Masjid Nabawi. Beliau salat asar di Masjid Nabawi. Sudah berpindah kiblat ke arah Ka'bah. Kemudian salah satu dari jamaah salat itu berangkat ke arah ke perkampungan Bani Salibah. Ke perkampungan Bani Salibah. Di sana salat asarnya agak lambat. Ketika tiba di sana dia dapati orang masih salat asar. Tapi salat asarnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Dan dia berteriak, "Wahai kaum muslimin, sungguh telah turun ayat kepada Rasulullah tentang pemindahan kiblat ke arah Mekah." Maka pada rakaat yang pertama dan kedua itu masih menghadap Baitul Maqdis. Mau masuk ke rakaat yang ketiga berpindah ke Mekah. Ya, berputar arah. Ini juga sebagai dalil boleh kita berjalan sedikit saja ketika sholat, ketika ada keperluan. Sebenarnya mau mendekati sutroh misalnya, tapi sedikit saja, jangan panjang-panjang. Karena kaum muslimin tidak membatalkan sholatnya, tetap sholat, tapi berputar arah. Sama seperti kalau gempa, ya, kalau bertahan bahaya. Islam tidak mengajarkan bahaya. Keluar saja, di luar sambung sholatnya. Iya kan? Iya. Jadi berputar ke arah Masjidil Haram. Dalam satu kali salat mereka menghadap kedua kiblat
Sebab itu disebut dengan masjid Qiblatain, yang artinya ya dua kiblat. Dan pemindahan kiblat ini merupakan ya hukum yang pertama kali dirubah di dalam Al-Qur'an. Ya, tentang pemindahan kiblat. Ketika terjadi pemindahan kiblat, maka itu ada PR besar bagi kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin salat menghadap Ka'bah, sedangkan Ka'bah waktu itu masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Maka kaum muslimin harus segera untuk menaklukkan kota Makkah. Maka pada 6 tahun setelahnya, pada tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika terjadi pemindahan kiblat, ya manusia, tapi Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq, Masjid Sayyidus Syuhada, 3 masjid bersejarah kemarin di sekitar Masjid Nabawi itu, semuanya tidak ada memiliki keutamaan khusus, hanya untuk mengenang sejarah. Yang ada keutamaan khusus hanya Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Di Madinah ada 5 tempat yang kita sunnah untuk kunjungi. 2 masjid, 3 makam. 2 masjid itu adalah Masjid Nabawi dan Masjid Quba. 3 makam adalah makam Rasulullah dan kedua sahabatnya, makam Baqi dan makam Syuhada Uhud. Yang bapak-bapak sudah ke makam Baqi? Ke makam Rasulullah sudah? Kalau ke makam Syuhada Uhud sudah. Ke makam Baqi sudah? Tadi sudah lihat penampakannya. Penampakan. Yang bapak-bapak sudah ke makam Rasulullah? Nah, biar 3-3-nya kita bisa kunjungi. Ini kita akan lihat Masjid Qiblatain. Kita akan lihat Masjid Qiblatain di depan kita. Itu 2 menaranya warna putih. Sekali lagi ini tidak ada keutamaan khusus untuk sholat di sini. Tidak ada keutamaan khusus, hanya untuk mengenang sejarah. Karena yang ada keutamaan khususnya hanya Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Tadi kita sudah ke Masjid Nabawi dengan berkendara, tinggal dengan jalan kaki. Ada yang sanggup? 30 menit jalan. Tidak sanggup padahal sunnah itu. Saya pun belum pernah. Saya pun belum pernah jalan kaki. Ini sebelah kanan Masjid Qiblatain. Awalnya kiblat yang menghadap ke Baitul Maqdis utara, kemudian berpindah ke selatan, ke Ka'bah. Jadi di masjid ini kaum muslimin pernah salat 1 kali salat menghadap 2 kiblat, Baitul Maqdis dan Masjidil Haram. Pada 2 rakaat yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis, pada 2 rakaat yang terakhir menghadap ke Masjidil Haram. Sebab itulah disebut dengan Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat.